Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Bapak sehat, Bu? Alhamdulillah, Bapak sama Ibu sehat-sehat. Intannya terkenal, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lari. Assalamualaikum. Kepada hadirin yang telah hadir, dimohon untuk mengisi link absensi yang telah disediakan pada kolom chat room Zoom pada pagi hari ini. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu jadi tanaman, katanya.
menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Meninggalkan tanah air pada Kepada tanggal para 1 peserta April yang yang baru lalu, mengisi absensi kami atau baru menyerahkan bergabung, keselamatan diharapkan negara, untuk mengisi tanah absensi air, pada dan kolom bangsa chat ini kepada rakyat link Indonesia. Zoom berikut. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Kami memperhatikan segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Walaupun banyak dariku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kamu dan rumahku di sanalah rasa senang. Tanahku tak ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertata dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kok udah join, Jul? Patah join, mikir. Diingatkan lagi kepada para peserta yang baru saja bergabung atau belum melakukan absensi, dimohon untuk mengisi form absensi yang ada pada kolom Zoom ini. Terima kasih. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotan dia mengimani sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotan dia mengimani sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suwange tinggal lenter membuka tundung kudel tak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar-ampar pisang
Tasya, Tasya, Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, Merdeka. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggian Nurjaya, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar mengenal lebih dekat kamus impian pada hari ini. Sebelum acara dimulai, diingatkan kembali kepada para hadirin untuk mengisi link absensi yang sudah disediakan pada kolom chat room Zoom. Selagi para hadirin mengisi link absensi, saya akan membacakan aturan yang ada pada acara webinar kali ini. Para hadirin dimohon untuk mengaktifkan fungsi fitur kamera dan menonaktifkan fungsi fitur mic selama materi yang sedang berlangsung. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Tedianto tentang apa itu Polmanastra. Yang kedua adalah penyampaian materi dari Kak Siva mengenai workshop ujian penerimaan Polmanastra. Yang ketiga ada penyampaian materi dari Kak Syamsul mengenai fasilitas apa aja yang ada di Polmanastra. Yang keempat ada penyampaian materi dari Kak Tasya mengenai organisasi dan UKM Polmanastra. Yang kelima ada acara sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir ada acara foto bersama. Baik, langsung saja kita mulai acara kita yang pertama. Halo Kak Teddy, apakah sudah bisa terhubung? Halo, halo. Halo Kak Teddy. Gimana Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Anggi, gimana kabarnya Anggi? Alhamdulillah sehat. Semoga para hadirin yang hadir pada acara webinar kali ini juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Kemudian Kak Teddy nanti akan menyampaikan materi tentang apa? Nah, seperti yang udah ada di layar kalian juga nih, mau nyoba jelasin sedikit banyak tentang Polmanastra itu sendiri. Karena dari sejarahnya dan ada materi-materi yang kalian perlu tahu. Wah, seperti baik, kalau begitu langsung saja kita mulai. Waktu udah persilakan Kak. Ya, selamat pagi. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Di hari ini saya Tedianto, panggil saja Teddy, akan mencoba menjelaskan tentang Polmanastra. Ya, bisa kita lihat timelinenya ya. Saya mau coba jelasin sejarahnya aja, sejarahnya dulu tentang Polmanastra. Setelah itu ada materi-materi tambahan. Bisa kita lihat bersama, semua itu berawal pada tahun 1971. Jadi di tahun 1971 itu didirikan yang namanya PT Federal Motor. Yang sekarang mungkin kita lebih awam itu PT Astra Honda Motor. Nah, PT Astra Honda ini di bidang perakitan motor yang bahan dan komponennya pada saat itu masih diimpor dari Jepang. Seiring berjalannya waktu itu kebutuhan motor di Indonesia itu semakin meningkat. Semakin banyak itu, yang tadinya di awal itu cuma produksi 1.500 unit per tahun, sampai di suatu masa itu pernah 1 juta per tahun. Nah, seiring berjalannya waktu kebutuhan motor kan semakin banyak, otomatis PT Astra Honda Motor itu membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dong pastinya. Nah, untuk itu pada tahun 1995 PT Astra Honda Motor mendirikan yayasan yang namanya Yayasan Federal Bina Ilmu yang membawahi Akademi Teknik Federal. Nah, Akademi Teknik Federal inilah yang menjadi tempat bagi orang-orang belajar yang nantinya setelah lulus akan direkrut menjadi tenaga kerja di PT Astra Honda Motor. Seperti itu. Nah, berjalannya waktu gitu, akhirnya ada perubahan nama yang tadinya Yayasan Federal Bina Ilmu sekarang menjadi berubah Yayasan Astra Bina Ilmu, yang mungkin kalian
pernah dengar lah YABI, biasa disingkat YABI gitu. Dan untuk Akademi Teknik Federal juga berubah namanya menjadi Politeknik Manufaktur Astra. Jadi seperti itu. Awalnya itu Politeknik Manufaktur Astra itu ya belum Politeknik Manufaktur Astra gitu. Sebelumnya itu awal namanya itu Akademi Teknik Federal yang dibawahi oleh Yayasan Federal Motor tadi. Nah, terus untuk pertama kalinya yaitu tahun 2009 YABI melalui Politeknik Manufaktur Astra mulai menyediakan program beasiswa sebanyak 35% dari jumlah seluruh mahasiswanya, yang khususnya yang berprestasi seperti contohnya kalian ini. Jadi bisa dibilang program beasiswa itu mulai pada tahun 2000. Lalu pada tahun 2012 Polman Astra telah memvisuda 208 mahasiswa, yaitu jadi itu tuh angkatan pertama penerima beasiswa dengan 48 diantaranya adalah penerima beasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi bisa dibilang jumlah angkatan di Politeknik Manufaktur Astra itu tidak banyak. Seperti dijelaskan di tahun 2012 itu ada hanya 218. Nah, sampai sekarang itu Politeknik Manufaktur Astra umurnya sudah 25 tahun. Jadi sudah berdiri selama 5 tahun. Itu untuk timeline-nya sampai sekarang. Untuk berikutnya, untuk materi-materi berikutnya ada tentang prodi apa aja sih yang ada di Politeknik Manufaktur Astra, terus ada beasiswa apa aja yang disediakan di Politeknik Manufaktur Astra, dan ada materi-materi tambahan yang kalian perlu tahu di Politeknik Manufaktur Astra itu ada apa. Yang pertama ada prodi. Nah, di Politeknik Manufaktur Astra itu nggak mengenal yang namanya fakultas gitu. Mungkin kalian punya kakak kelas yang pernah cerita, yaitu dia kuliah di universitas apa, fakultasnya misal ada FMIPA, terus ada apa lagi gitulah. Nah, cuman di Politeknik Manufaktur Astra itu tidak mengenal hal itu. Kita langsung prodi gitu, langsung program studi. Program studinya itu ada 6. Yang kalian daftarin juga, kalian juga pernah baca-baca pastinya kan, ada 6. Nah, 6 itu apa aja? Ada pembuatan peralatan dan perkakas, biasa disingkat P4. Terus ada teknik produksi dan manufaktur, biasa disebut TPM. Terus ada manajemen informatika, yang biasa disingkat MI. Seperti dari kakak-kakak ini yang sedang presentasi, ini dari MI. Berikutnya ada mesin otomotif, biasa disingkat MO. Terus ada mekatronika, ini MK. Dan yang terakhir ada teknik konstruksi bangunan gedung, atau TKB. Nah, berikutnya ada beasiswa nih teman-teman. Untuk beasiswa sendiri, ada banyak. Bisa dilihat contohnya yang tercantum ada 10, dan itu sebenarnya masih ada banyak yang lainnya lagi. Nah, untuk yang kalian saat ini daftar, kalian ini baru mendaftar yang satu ini, yang pertama yaitu beasiswa Astra dari YABI, yang dari YABI. Nah, kalau kalian amit-amitnya nih, misal kalian nggak lolos atau belum rezeki mendapatkan beasiswa yang dari YABI itu, kalian jangan khawatir. Setelah kalian menjadi mahasiswa, setelah kalian menjadi bagian dari Politeknik Manufaktur Astra, kalian masih punya banyak kesempatan, sangat banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan beasiswa setelah masuk menjadi mahasiswanya. Seperti contohnya ada, misal kalian berprestasi, kalian punya urut 3 besar di dalam satu kelas, nah kalian itu ya kalian akan mendapatkan beasiswa yang setara dengan beasiswa YABI itu tadi. Nah, selain itu juga materi tambahan yang kalian perlu tahu. Ada sistem Jaminus, berikutnya ada soft skill, poin soft skill, berikutnya tidak ada pengulangan semester. Mungkin dari yang pertama dulu, apa itu Jaminus dan apa itu Jamplus. Jadi seperti ini teman-teman semua. Jadi ada sistem di mana di Politeknik Manufaktur Astra itu menerapkan sistem Jaminus Jamplus. Jaminus itu adalah bisa sebutannya sederhananya kayak hutang, teman-teman, kayak hutang. Jadi kalau kalian melakukan sebuah kesalahan, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, contoh kesalahannya misal berangkat telat itu kesalahan dong. Nah, itu kalian dapat Jaminus. Jaminus itu berupa hutang. Ya, yang namanya hutang, kalian harus dibayar. Bayarnya pakai apa? Bukan pakai duit. Kalau kalian walaupun merusak suatu barang, itu kalian bukan membayar pakai duit, bukan menggantinya, tapi dengan Jamplus itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita dapat Jamplus? Cara kita mendapatkan Jamplusnya itu kalian harus melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi Politeknik Manufaktur Astra. Misal contohnya pasti kan ada dosen, ada pengajar, atau ada juga sebutannya instruktur.
Nah, kalau kalian membantu dosen atau membantu instruktur, itu kalian bakal mendapat jam plus. Nah, jam plusnya berapa? Itu beda-beda. Dan untuk tingkat banyaknya jam plus jam minus itu masing-masing. Misal terlambat katakanlah jam minus hanya 5. Semakin besar kesalahannya, semakin besar nilai jam minusnya. Dan semakin besar usaha yang kalian lakuin atau manfaat yang kalian lakuin buat Politeknik Manufaktur Astra, semakin besar juga jam plus yang kalian dapatkan. Seperti itu. Dan untuk kalau kalian misal punya jam minus sampai akhir semester nih, itu kalian nggak bisa naik tingkat. Itu kalian nggak bisa naik tingkat. Ya kalian harus memenuhi itu semua. Dengan apa caranya ya? Kalian nanti tanya aja ke dosen kalian, bukan dosen sih, lebih ke wali tingkat kalian. Misal kalian cerita, saya punya jam minus ini, gimana caranya? Nanti pasti dikasih sesuatu kegiatan yang mendapatkan jam plus kayak gitu. Berikutnya ada poin skill, soft skill. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu biar menjadikan mahasiswa lulusan mahasiswa Polman Astra itu memiliki soft skill yang mumpuni. Nah, soft skill itu apa sih? Soft skill tahu dong, misal kesopan santun, terus ada public speaking, yang kaitannya nggak ke teknik, beda dengan hard skill. Hard skill kan itu lebih ke teknik-teknik, misal kalian teknik ngelas atau teknik semacamnya seperti itu. Nah, gimana cara kita mendapatkan poin-poinnya? Nah, itu dengan cara kalian aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Politeknik Manufaktur Astra. Nah, kita selama kuliah 3 tahun itu, kita diwajibkan memenuhi sejumlah poin gitu. Yang saya tahu, dalam 3 tahun itu kalian harus memenuhi 100 poin. 100 poin itu dibagi ke 3 tingkat. Tingkat 1 35, tingkat 2 35, tingkat 1 35, tingkat 2 35, dan tingkat 3-nya sisanya. Berarti kurang lebih 30. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan kalian kalau belum penuh, ya sama, kalian juga harus memenuhinya. Dengan melakukan apa? Ya itu nanti pasti akan diberikan sebuah tugas-tugas untuk memenuhinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir nih, ada di Politeknik Manufaktur Astra tidak mengenal yang namanya pengulangan semester. Kalau kalian pernah dengar dari kakak kelas kalian, misal ada yang di semester ini ada mata kuliahnya yang nggak lolos lah gitu, nilainya kurang gitu. Ya kalian nggak bisa ngulang di semester berikutnya, kalian nggak bisa ngulang. Kita langsung modelnya berarti DO. Itu semua tercantum di peraturan yang ada di Politeknik Manufaktur Astra, bisa dilihat di website resminya. Nah, kurang lebih itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan ya tambahan buat yang pengulangan semester ini. Nah, kalau kalian capek kuliah, ya jangan ulang semester, tapi kalian cuti, karena di Politeknik Manufaktur Astra mengenal namanya cuti. Sekian, saya Teddy. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Anggi. Wah, cukup menarik kan ya teman-teman calon mahasiswa nih, penyampaian materi yang dari Kak Teddy nih. Jadi kalian sebagai calon mahasiswa nih bisa lebih mengenal lah tentang apa itu Polman Astra. Sudah disampaikan sejarahnya dari Kak Teddy, terus ada prodi apa aja, terus beasiswanya ada apa aja di dalam Polman Astra, terus sistem kampusnya kayak gimana, mulai dari jam minus, jam plus, terus poin skill, dan tidak ada pengulangan semester. Masih semangat ya nih, tolong diingetin kembali kepada para hadirin untuk bisa mengaktifkan fitur on kameranya supaya kita bisa berinteraksi lebih enak seperti itu ya. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Syifa nih. Kak Syifa, apakah sudah bisa terhubung Kak Syifa? Saya Sudah jelas Kak Syifa. Gimana kabarnya Kak Syifa? Sehat? ya alhamdulillah baik Anggi. Alhamdulillah kalau itu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung saja dimulai Kak Syifa. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih Anggi sudah mempersilahkan waktu dan tempatnya. Di sesi kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang alur PMB Polman Astra berdasarkan pengalaman kami di tahun-tahun kemarin ya. Mungkin bisa langsung untuk ke slide selanjutnya. Oke, di sini saya menggambarkan ada 3 tahapan pada alur ujian PMB Polman Astra ini.
sebelumnya kalian sudah melakukan seleksi berkas pada tahap pendaftaran atau registrasi di awal. Nah, tahap selanjutnya yang akan kalian lalui itu ada 3. Yang pertama itu tes tertulis, tes wawancara, dan juga tes kesehatan. Nah, untuk tes tertulis dan tes wawancara ini pada tahun ini akan dilaksanakan seluruhnya secara online. Sedangkan untuk tes kesehatan, nanti kalian akan diminta untuk melakukan medical check-up pada rumah sakit ataupun laboratorium yang sudah ditunjuk oleh Polman Astra itu sendiri. Bisa next untuk lebih jelasnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tes tertulis nih. Materi apa aja sih yang nanti bakal diujikan dalam tes tertulis itu? Pertama saya bagi menjadi 2, yaitu program studi teknik dan juga program studi non-teknik. Untuk program studi non-teknik ini hanya mencakup program studi manajemen informatika. Materi yang akan dijelaskan ini yang mencakup program studi teknik dan non-teknik, psikotes, bahasa Inggris, dan matematika. Materi fisika hanya untuk program studi teknik dan programmer aptitude test hanya untuk program studi non-teknik. Nah, untuk psikotes ini nanti terbagi menjadi beberapa macam tes. Contohnya itu ada bangun datar, tes penalaran, dan juga ada tes bangun ruang lainnya. Sedangkan untuk bahasa Inggris masih materi umum seperti grammar, juga tenses. Sedangkan matematika ini masih matematika dasar atau matematika umum, bukan materi matematika IPA. Fisika juga sama, masih fisika dasar seperti materi-materi perhitungan gaya, percepatan, dan lain-lain. Mungkin yang baru itu, yang mungkin kalian asing itu programmer aptitude test. Ini hanya untuk bagi calon mahasiswa yang mendaftar di program studi manajemen informatika. Mungkin saya kasih contoh soalnya di slide selanjutnya. Nah, di sini saya ada contoh soal PAT atau Programmer Aptitude Test. Sebenarnya secara umum PAT ini merupakan materi dari matematika logika. Di sini saya punya contoh bahwa jika X dia lebih besar dari 0 dan kurang dari 2, juga kita punya Y lebih besar daripada 4 dan kurang dari 6. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil itu apa? Mungkin udah ada yang bisa nebak nih, ini apa jawabannya. Mungkin mempersingkat waktu, bisa langsung kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita ketahui bahwa X-nya itu 1. Kenapa 1? Karena 1 ini memenuhi nilai di mana lebih besar dari 0 dan juga kurang dari 2. Dan di sini kita punya Y sama dengan 5 yang memenuhi nilai bahwa Y ini lebih dari 4 dan juga kurang dari 6. Jadi kesimpulan yang dapat kita itu X kurang dari Y. Nanti maka jawabannya itu B. Nah, untuk karena keterbatasan waktu, nanti mungkin kalian bisa lebih explore lagi di internet materi-materi tentang PAT itu apa. Nanti juga akan ada dasar-dasar tentang pemrograman. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, setelah kalian lolos nih dari tahapan tes tertulis, nanti kalian akan berlanjut ke tes wawancara. Nah, sebelum tes wawancara dilakukan, biasanya nanti kalian akan diminta untuk mengisi formulir data diri. Nah, nanti pertanyaan yang diajukan itu tidak jauh dari isian yang kalian isi pada formulirnya. Biasanya nanti pertanyaan yang umum ditanyakan itu seperti kalian dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, gambaran tentang Polman Astra dan juga program studi yang kalian pilih. Biasanya seperti kegiatan sehari-hari yang biasa kalian lakukan, juga tentang target jangka pendek maupun jangka panjang yang kalian punya. Di sini ada beberapa tips, jadi kalian ini cukup tenang, berusaha untuk tenang ya. Mungkin kalian pasti ngerasa nervous atau gugup saat melakukan tes wawancara.
tapi usahakan untuk tenang. Ini juga akan berpengaruh pada poin ketiga, di mana jawab dengan runtut dan jelas. Jadi ketika kalian tenang, kalian bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara itu dengan runtut dan juga jelas. Lalu jawab sejujurnya, karena di sini akan mengetes juga isian yang sudah kalian isi di dalam formulir itu. Lalu poin terakhir yang cukup penting, jadi tunjukkan rasa ketertarikan kalian pada Polman Astra. Jadi setiap akhir sesi tes wawancara, kalian akan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, pada kesempatan ini kalian bisa tuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan rasa contohnya apa sih? Jadi misalkan kalian menanyakan tentang proses ataupun atau lingkungan belajar dari Polman Astra itu seperti apa. Yang terakhir ada tes kesehatan. Nah, ini untuk tes kesehatan sendiri merupakan tes terakhir. Di sini biasanya yang akan dicek itu body mass index, yaitu meliputi tinggi badan dan juga berat badan, ada tensi darah, tes urin, riwayat penyakit pribadi dan juga keluarga, tes visus mata, dan juga tes fototoraks. Nanti ketika kalian dirujuk atau disarankan untuk mendatangi rumah sakit atau laboratorium yang sudah ditunjuk oleh Polman Astra, disarankan untuk melakukan puasa minimal 8 jam sebelumnya. Itu juga cukup mempengaruhi hasil dari tersebut agar lebih akurat. Lalu usahakan juga dari beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelum tes ini kalian pola hidup sehat agar tes yang kalian lakukan ini hasilnya memuaskan. Dan khusus untuk tes visus bagi kalian yang memiliki minus mata atau berkacamata, kalian tolong bawa kacamatanya. Jadi nanti di sana kan bisa langsung dites ulang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi sampaikan bisa membantu kalian dalam melakukan tes-tes berikutnya di PMB. Wah, terima kasih Kak Siva atas penyampaian materinya. Gimana teman-teman calon mahasiswa nih? Cukup bermanfaat bukan materi yang udah disampaikan sama Kak Siva tadi? Kalian juga dapat gambaran lah apa aja nanti kalau misal sudah lolos tes administrasi, kalian bakal melanjutkan tes apa aja untuk bisa menjadi mahasiswa Polman. Sudah dikasih tips and trick kan tadi dari Kak Siva, beberapa disimpan baik-baik terus diterapkan nanti waktu akan melanjutkan tesnya ya. Tips and triknya cukup bermanfaat tadi dari Kak Siva. Selanjutnya nih ada pemateri berikutnya yang akan disampaikan oleh Kak Samsul mengenai fasilitas Polman Astra. Halo Kak Samsul, apakah sudah terdengar? Halo Kak Anggi, sudah. Baik, Kak Samsul, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, sangat luar biasa. Gimana Kak Anggi kabarnya? Alhamdulillah juga Kak. Semangat sekali. Harus. Saya juga cukup semangat ini untuk mendengar penyampaian materi dari Kak Samsul. Kalau begitu, kita langsung saja. Waktu dan tempat saya persilakan, Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang fasilitas yang ada di Polman Astra. Kalian mendaftar, terus kalian diterima. Nah, apa aja sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjadi mahasiswa Polman Astra? Dan mungkin kalau di sini ada teman-teman mahasiswa juga, bisa tahu juga apa aja fasilitas yang ada di Polman Astra di kampus baru nanti. Jadi secara umum fasilitas di Polman Astra ini yang akan kita dapetin itu ada ruang kelas teori, terus ada laboratorium praktikumnya, ada sarana kegiatan kemahasiswaannya, ada perpustakaan, ada sarana tempat ibadah, ada kantin, dan ada seragamnya. Tapi untuk info aja nih, untuk sekarang ini kampus Polman Astra itu ada di daerah Sunter, Jakarta Utara. Tapi nanti di tahun akademik 2021-2022, itu kampus Polman Astra direncanakan akan pindah ke daerah kawasan Delta Silicon Cikarang.
seperti itu. Nah, ini untuk gambaran gedungnya. Jadi nanti di kawasan di atas Silicon Cikarang itu ada 3 gedung. Ada gedung kampus, ada gedung dormitori, dan ada gedung rektoratnya. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada gedung kampus. Nah, untuk gedung kampus ini memiliki luas bangunan seluas 21.460 meter persegi. Lalu memiliki 3 lantai bangunan, ada workshop manufakturnya, ada workshop otomotifnya, lalu ada workshop teknik sipilnya, dan ada 62 ruang laboratorium. Nah, laboratorium yang dimaksud di sini tuh bukan laboratorium kayak lab fisika atau kimia aja gitu, tapi ada banyak laboratorium kayak misalnya di P4 itu dia ada laboratorium untuk machiningnya, ada untuk CNC-nya, ada buat weldingnya juga. Ada laboratorium untuk perakitan. CMI itu ada untuk komputer hardware. Terus di MO itu ada laboratorium tentang sisnya gitu, tentang apa? Alat-alat untuk membongkar motor gitu, mobil. Lalu di MK di mekatronika itu ada laboratorium untuk robotikanya, terus ada laboratorium untuk otomasinya kayak PLC gitu. Nah, lalu ada 42 ruang kelas, ini ruang kelas teori, dan ada 4 koridor komunal. Koridor komunal tuh kayak tempat penghubung antar ruang gitu. Terus setelah ada gedung kampus, ada juga gedung dormitori. Nah, gedung dormitori ini memiliki luas bangunan 19.386 meter persegi, memiliki 7 lantai bangunan, lalu ada 194 kamar mahasiswa. Nah, kamar mahasiswa di sini, itu ya info yang saya dapat dari akun IG Polman itu diperuntukkan hanya untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 atau mahasiswa tingkat 1. Tapi itu masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi kita berdoa aja semoga kondisi pandemi semakin membaik gitu, semakin cepat hilang sehingga kita bisa teman-teman tingkat 1 bisa merasakan gitu asrama baru di gedung dormitori ini. Lalu ada 6 kamar tamu, ada ruang makan, jadi kantinnya nanti ada di gedung dormitori, ada aula, terus ada area olahraga. Nah, kalau area olahraga nih, kalau di kampus yang sekarang itu tuh ada lapangan basket, terus ada lapangan bulu tangkisnya juga. Nah, kalau di gedung dormitori ini semoga aja minimal ada lapangan-lapangan itu dan ada tambahan lapangan lain lagi. Lalu ada area parkir dan utilitas. Nah, untuk di gedung rektoratnya ini memiliki luas bangunan 6.245 meter persegi. Memiliki 7 lantai bangunan, terus nanti perpustakaannya juga ada di gedung rektorat, ada musolanya juga, ada ruang organisasi. Nah, organisasi itu nanti dijelasin di materi selanjutnya, ada organisasi apa aja sih di Polman. Lalu ada ruang kantor. Nah, ruang kantor ini tuh kayak ruang dosennya gitu, terus kayak kita punya keperluan keuangan atau keperluan administrasi perkuliahan, itu nanti bisa datang ke gedung rektorat ini. Lalu ada juga ruang rapat. Gedung rektorat ini bersebelahan dengan gedung dormitori. Untuk melihat info lengkapnya, nanti teman-teman bisa cari aja di YouTube channel Polman Astra, judulnya 3D Maker. Jadi nanti ada gambaran lebih detail lagi tentang kampus baru yang ada di kawasan Delta Silicon Cikarang. Lalu untuk selanjutnya adalah fasilitas seragam. Nah, kalau di Polman Astra ini kan dia teknik, jadi dia tuh politeknik nggak kayak universitas gitu, jadi bisa pakai kayak seragam bebas atau kemeja bebas gitu. Nah, kalau di Polman ini dia sudah disediakan seragam. Untuk yang teknik itu dia punya 2 model seragam, ada seragam teori dan seragam praktek. Nah, untuk seragam itu sebutannya kayak wearpack gitu. Mungkin kalau teman-teman dari SMK-nya otomotif atau paham lah apa arti wearpack itu. Terus nanti juga teman-teman bakal dapat sepatu safety juga. Terus kalau lagi praktek tuh akan pakai lengkap kayak kacamata safety. Terus kalau misalnya P4 tuh bisa dapat masker respirator yang gunanya tuh buat nyaring partikel-partikel halus yang bahaya untuk kesehatan kayak debu, terus kayak kayak serpihan-serpihan besi gitu. Terus ntar teman-teman juga dapat locker juga, terus ada helm proyek juga buat teman-teman TKBG yang praktek. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih fasilitas yang teman-teman akan dapetin, apalagi kalau misalnya teman-teman nanti bisa lolos ya sampai tahap akhir sampai diterima jadi mahasiswa beasiswa, itu nanti teman-teman juga akan dapat
fasilitas uang saku. Seperti itu. Mungkin itu aja dari penjelasan materi saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Samsul. Pas. Calon mahasiswa nih pasti tambah semangat kan, sudah mengetahui apa aja nih fasilitas yang bakal kalian dapetin kalau misal kalian benar-benar menjadi mahasiswa Politeknik Manufaktur Astra nih. Biar tambah semangat. Pastinya kan ada fasilitas mulai dari ruang kelas dan teori praktik, terus ada seragam teori, seragam praktik, ada banyak yang bisa kalian dapetin kalau kalian bisa menjadi mahasiswa Politeknik Manufaktur Astra. Selanjutnya kita kedatangan Mas. ya itu materi yang tentang organisasi UKM dan kegiatan yang ada di Polman Astra nih yang akan disampaikan oleh Kak Natasha. Halo Kak Natasha, apakah sudah bisa terhubung? Iya, halo Anggi. Manis sekali nih Kak Natasha nih. Kak Natasha nih, biar tambah semangat teman-temannya bisa senyum sedikit biar tambah semangat teman-teman. Iya. Baik, kalau begitu untuk memberikan waktu dan tempat saya persilakan, Kak. Iya, baik. Terima kasih Anggi atas waktu dan kesempatannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, saya Natasha Tamesia akan menjelaskan mengenai organisasi UKM dan beberapa kegiatan yang ada di Polman Astra. Next. Nah, yang pertama ada organisasi. Di Polman Astra sendiri itu ada 3 organisasi. Yang pertama itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disebut BEM. Lalu ada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, MPM, dan yang terakhir itu ada HIMA, Himpunan Mahasiswa. Selanjutnya ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Di Polman Astra itu terdapat 13 UKM. Yang pertama itu ada badminton. Pada UKM ini kita itu akan belajar mengenai teknik dan trik dalam bermain badminton. Selanjutnya ada basket, merupakan salah satu UKM yang berada di Polman yang bergerak pada bidang olahraga. Lalu ada bahasa ini merupakan UKM yang bergerak dalam hal minat bakat di bidang linguistik seperti English class, Japan class, serta public speaking. Selanjutnya ada KIM atau kreasi inovasi mahasiswa. Pada UKM ini kita belajar merealisasi kreatif melalui software. Selanjutnya ada KMK, Keluarga Mahasiswa Kristiani, yaitu suatu UKM kerohanian di Polman Astra yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran rohani untuk mahasiswa Kristiani. Selanjutnya ada kewirausahaan, yaitu UKM di Polman Astra yang menaungi mahasiswa untuk meningkatkan soft skill di bidang kewirausahaan. Selanjutnya ada musik, yaitu UKM, di UKM musik ini kita tuh akan belajar bermain berbagai alat musik. Dan biasanya itu nanti kalau kita jadi anggota UKM musik itu bakal tampil di event-event besar Polman Astra. Lalu selanjutnya itu ada robotik. Robotik itu sebuah UKM yang menjadi wadah untuk mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang robotik. Selanjutnya ada Mapatra, yaitu UKM yang bergerak di bidang pecinta alam. Selanjutnya ada Rohis Asyabab, yaitu UKM yang bergerak di bidang keagamaan Islam. Selanjutnya ada Voli, yaitu UKM yang berfokus pada bidang olahraga. Nah, pada UKM itu nanti kita diajarkan trik dan skill dalam bermain voli. Selanjutnya ada FOPMA, yaitu UKM yang bergerak di bidang paduan suara. Dan yang terakhir ada jurnalistik, yaitu UKM yang terlibat dalam publikasi seputar berita, seni, dan hiburan. Next. Selanjutnya ada berbagai macam kegiatan yang ada di Politeknik Manufaktur Astra. Yang pertama itu ada PKKMB. Itu merupakan program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang tujuannya untuk memperkenalkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampusnya. Yang kedua itu ada kuliah umum. Nah, kuliah umum itu merupakan sebuah seminar yang biasa dilakukan di setiap tahunnya. Nah, kuliah umum ini tuh biasanya diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif Polman Astra dan sifatnya wajib untuk diikuti. Yang ketiga itu ada Academic Day, merupakan rangkaian acara lomba yang biasanya diikuti oleh seluruh sivitas Polman Astra dan juga seluruh mahasiswa. Yang keempat itu ada HUT Polman. Nah, untuk di Polman Astra sendiri itu biasanya
setiap tahun perak itu acara HUT-nya itu dirayakan. Dan yang terakhir itu ada OJT dan magang. Jadi OJT itu singkatan dari on job training. Nah, di Polman itu khususnya untuk prodi PMO nanti pas tingkat 2-nya itu ada OJT. Jadi OJT itu tuh kita prakteknya itu turun langsung ke PT. Nah, bedanya sama magang itu, kalau magang itu kita sambil ngerjain TA. Nah, kalau OJT itu enggak. Nah, kalau magang itu sendiri berlaku untuk semua prodi ketika sudah menginjak semester 6. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Tasya. Gimana teman-teman calon mahasiswa nih yang mungkin aktif dalam berkegiatan organisasi dan UKM, nggak perlu khawatir kalau misal bergabung di Politeknik Manufaktur Astra, ada organisasi dan UKM yang bisa kalian ikuti sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu nih mungkin. Sesi diskusi. Buat teman-teman calon mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fungsi dan juga mungkin bisa melakukan pertanyaan melalui fungsi kolom chat. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman calon mahasiswa? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fungsi raise hand-nya yang ada pada fungsi partisipan, kemudian bisa langsung mengajukan pertanyaannya, atau bisa melakukan pertanyaannya melalui fungsi kolom chat yang ada pada Zoom tersebut. Silakan, teman-teman yang ingin bertanya. Apa tidak ada yang ingin bertanya? Mungkin masih malu-malu kali, Kang Gi. Iya, sepertinya begitu, kata dia, dari teman-teman calon mahasiswa ini. Halo, permisi Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fadilah. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Palibelo. Saya ingin bertanya, tadi sudah ada kakak yang menerapkan bahwa di Polman Astra ada yang berkaitan dengan dengan Akademi DAIS. Jadi saya ingin bertanya, dalam Akademi DAIS tersebut apa saja kegiatan yang dilakukan di Polman Astra? Baik, pertanyaan yang cukup bagus tadi atas nama Miftahul Fadilah ya. Maka Miftahul, mungkin dari Kak Tasya bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan dari Miftahul tadi. Silakan Kak Tasya. Ya, di akademis di sendiri itu biasanya ada lomba akademik gitu, kayak ada QCC, terus ada PNI DPKM, terus ada seminarnya juga, terus kayaknya itu aja nggak sih, Kak? Iya sih, biasanya tentang lomba-lomba akademik itu. Sebenarnya masih banyak, mungkin ada tambahan ini. Mungkin kita karena udah lama juga, jadi sedikit banyak lupa ya. Ada ini juga kata sih, ada poster juga, terus ada fotografi juga, gitu juga ada.
Nah, terus untuk PKM-nya sendiri jadi gini, untuk PKM itu kan sebenarnya itu dilakukan secara nasional. Jadi biasanya di Politeknik Manufaktur Astra itu kita di grup dulu dalam lingkup Polman Astra itu dulu gitu. Nah, itu dalam grup Polman Astranya itu nanti disampaikan di Academic Day itu. Nanti kita presentasi setiap kelompok PKM itu presentasi di situ. Nah, nanti ada penilaiannya dari Polman Astra, dari institusi baik dari dosen atau pihak-pihak terkait gitu. Nah, ya apa aja yang perlu ditambahin, apa aja yang perlu direvisi itu ada di Academic Day-nya itu. Nanti dipresentasiin di situ yang terbaik mana, yang paling menang mana, dan yang terbaik itu nanti akan diajuin lebih ke nasional lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Nah, sudah cukup terjawab ya. Sudah tadi jawaban dari kakak materinya. Ya, jawabannya saya terima. Terima kasih sekali. Sama-sama. Untuk teman-teman lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa langsung saja mengajukan pertanyaannya. Ya, ada dari Zulfikar ini. Silakan Zulfikar, jika ingin mengajukan pertanyaan. Baik Kak, perkenalkan nama saya Zulfikar, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Saya mau bertanya Kak, menurut kakak-kakak sekalian, hal apa sih yang membuat Polman Astra itu layak untuk menjadi studi kita ke depannya Kak? Mohon penjelasannya Kak. Baik, untuk kakak materi mungkin bisa silakan untuk membantu menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan dari Zulfikar tadi. Mungkin dari saya dulu ya, Anggi. Oh ya, baik. Pasti jawabannya perspektif orang kan beda-beda ya. Nah, kalau dari menurut saya sendiri gini aja. Karena Politeknik Manufaktur Astra itu adalah di bawah dari Yayasan Astra Bina Ilmu tadi yang YABI itu. Nah, YABI itu sendiri adalah salah satu yayasan yang dibawahi oleh PT Astra Internasional seperti itu. Nah, otomatis dong. Kan itu di bawah PT Astra Internasional. Kita tahu sendiri PT Astra Internasional itu adalah PT terbuka yang cukup terkenal gitu. Nah, otomatis pasti lulusan dari Politeknik Manufaktur Astra pasti ada lulusan-lulusan yang unggul. Katakanlah kita sudah dilatih sedemikian rupa biar siap bekerja di mana aja, khususnya di Politeknik di perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan Polman Astra seperti itu. Nah, untuk bagi PT-PT semua juga bagus gitu, karena kita lulusan dari Politeknik Manufaktur Astra yang katakanlah kita udah dilatih biar siap buat bekerja di sana, jadi mereka akan pandangannya ke kita itu lebih baik daripada ke sekolah lain gitu. Jadi lebih ke peluang kerjanya sih, peluang kerja kita jadi lebih bagus kalau kita lulusan dari Polman Astra. Gitu sih kalau dari saya. Boleh nambahin nggak? Saya tambahin ya. Dari penjelasan materinya Kak Teddy, tadi kan sempat jelasin kayak di kita tuh ada yang namanya sistem soft skill, ada yang plus. Nah, itu tuh bisa ngebuat diri kita menjadi pribadi yang berkarakter, menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, itu tuh di situ bisa ngebuat apa ya? Mahasiswa Polmannya itu lebih baik gitu. Karena belum tentu di kampus lain tuh ada sistem seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang bisa ngebuat mahasiswa Polman Astra itu studinya menjadi lebih baik. Jadi nggak cuma akademisnya aja yang dilatih, tapi karakternya juga dilatih. Seperti itu. Itu bisa jadi alasan kenapa kita milih Polman. Karena nggak hanya akademis, tapi kepribadian kita, karakter kita, semua juga bisa dilatih di Polman. Seperti itu. Gini sih, kalau kalian udah jadi mahasiswa pasti kalian ngerasain gimana rasanya jadi mahasiswa gitu. Maksudnya kita benar-benar dilatih buat jadi nantinya siap untuk bekerja gitu, baik bekerja dalam ikut perusahaan orang maupun kita membuat perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kita udah tekanannya gimana di dunia kerja, tekanannya gimana, ada kaitannya dengan tugas-tugas dan jam terbangnya berbeda. Nah, perlu kalian tahu jam terbang di Polman Astra itu kan beda dengan universitas yang lain. Kalau universitas yang lain mungkin kalian bisa
satu hari cuma ada 2 pertemuan. Satu pertemuan katakanlah 2 jam. Jadi satu hari cuma 4 jam. Ini berbeda. Kalau di Politeknik Manufaktur Astra itu full. Kita masuk setengah 8 dan akhirnya sampai setengah 5 gitu. Dan itu ada ya udah disamain kayak jam kerja gitu. Jadi itulah yang salah satu manfaatnya di Politeknik Manufaktur Astra. Jadi kita udah terbiasa dengan hal itu. Begitu. Gimana, apakah sudah cukup menjawab? Siap Kak, cukup menjawab Kak. Baik, terima kasih terhadap Bro Zulfikar yang sudah bertanya, dan terima kasih terhadap kakak materi yang sudah bertanya dari Zulfikar tadi. Satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa, bisa silakan bertanya. Mungkin ada. Halo. Baik, Kak Salsa, silakan. Halo, perkenalkan saya Salsabila Kroensin dari SMA Negeri 1 Jakarta. Izin bertanya, di Polman itu apa hanya ada jenjang D3 saja ya? Tidak ada D1, D4 atau S1 seperti itu? Baik, mungkin teman-teman kakak-kakak pemateri bisa membantu menjawab lagi pertanyaan dari Kak Salsa tadi. Ya mungkin Baik, saya untuk jawab. pertanyaan Jadi kalau di Polman Astra itu ya hanya untuk D3 saja, belum ada untuk D4 dan S1-nya. Tapi nanti kalau pengen lanjut di D4, D1 bisa ke kampus lain gitu. Apakah sudah terjawab? Mungkin ada teman yang mau nambahin. Bagaimana Kak Salsa? Apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Ya lumayan sedikit terjawab. Karena mohon maaf untuk teman-teman calon mahasiswa yang lainnya, karena terbatasnya waktu, sesi pertanyaan kami akhiri sampai di sini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa mengajukan pertanyaannya pada grup WA yang telah disediakan oleh panitia yang ada di kolom chat. Nanti bisa bergabung di sana dan mengajukan pertanyaannya kepada kakak-kakak pemateri yang sudah ada tadi. Baik, kalau begitu kita masuk ke akhir acara kita, yaitu yang akan kita lakukan adalah melakukan yang lainnya. Diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya dan kita akan melakukan foto bersama. Itu sebentar saja. Untuk teman-teman, silakan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Kami akan menunggu sebentar lagi untuk teman-teman yang belum mengaktifkan fitur kameranya. Apakah sudah semua yang mengaktifkan fitur kamera? Mungkin ada lagi? Kami akan menunggu sebentar lagi ya teman-teman. Mohon bersabar. Kak Anggi. Baik, Kak Teddy. Kelihatannya wajah-wajahnya penerus bangsa banget nih. Cocok banget kayaknya masuk Polman Astra semua nih. Iya, mereka sudah kelihatan semangat sekali kayak sepertinya ya. Kami akan mendoakan yang terbaik. Semoga kalian semua bisa diterima di kampus Politeknik Manufaktur Astra. Apakah sudah semuanya? Sepertinya sudah. Baik, operator bisa mungkin dilakukan foto bersama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Jangan buru-buru kan, kita aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar pada kali ini. Saya mewakili panitia yang lainnya
mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam, Terima kasih, makasih. Mas. Mbak. Batas Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Yuk. Pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua Bang Mamat mau ikut bener ya? menutup mata Bang Mamat mau ikut. Telat, Cuk. Ini udah nih, beres ya direkamnya. Ya, stop record aja.